Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Puspita Ningrum dengan NPM 1910303003006 dari Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, kelas A, Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan lembar kerja peserta didik atau LKPD terkait materi klasifikasi makhluk hidup yang berbasis model pembelajaran atau pendekatan inquiry. Pembelajaran inquiry sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa atau peserta didik untuk mencari serta menyelidiki sesuatu baik berkaitan dengan benda, manusia maupun peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Model pembelajaran inquiry terdiri atas 4 jenis. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya menggunakan jenis inquiry terbimbing yang dimana dalam kegiatan pembelajarannya, pendidik atau guru memberikan sebuah permasalahan yang kemudian peserta didik menyelidiki permasalahan tersebut untuk mendapatkan jawaban atau jalan keluar untuk memecahkan permasalahan itu. Berikut merupakan susunan LKPD yang telah saya buat. LKPD ini digunakan pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 dengan materi pokok klasifikasi makhluk hidup dan dengan alokasi waktu 45 menit. Di sini peserta didik disuruh untuk menuliskan kelompok dan anggotanya sebagai identitas dari LKPD-nya. Yang pertama juga terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti tersebut berupa mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret yang meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta pada ranah abstraknya yaitu meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari. Selanjutnya yaitu terdapat kompetensi dasar yang berupa menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Di sini juga terdapat indikator pembelajaran yang berupa melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengklasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Di sini juga terdapat sedikit materi yang digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami atau untuk menjadikan bekal. Yang pertama yaitu terdapat pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme merupakan setiap individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Selanjutnya yaitu benda tak hidup atau abiotik, merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut sesuatu yang sifatnya tidak hidup atau benda mati. Dan kemudian terdapat juga ciri-ciri makhluk hidup yang meliputi bernafas, bergerak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, makan dan minum, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, ekskresi, dan beradaptasi. Nah, selanjutnya juga terdapat langkah percobaan atau aktivitas pembelajaran. Yang pertama, terdapat orientasi masalah yang berisi di lingkungan sekitar terdapat banyak benda yang termasuk ke dalam makhluk hidup maupun benda tak hidup, di mana makhluk hidup dan benda tak hidup merupakan komponen utama penyusun kehidupan dengan ciri-ciri yang mendasar yang dimilikinya. Suatu benda dapat dikatakan makhluk hidup apabila memenuhi ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup, yaitu meliputi bernafas, bergerak, iritabilitas, atau peka terhadap rangsang, makan dan minum, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, ekskresi, serta beradaptasi. Oleh karena itu, lakukan pengamatan terhadap benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar
dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Di sini peserta didik diperintahkan untuk menuliskan rumusan masalah sesuai dengan orientasi masalah yang telah diberikan oleh pendidik atau guru, yang kemudian juga terdapat hipotesis. Rumuskanlah hipotesis atas rumusan masalah yang telah disusun. Hipotesis ini merupakan atau menyatakan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui praktikum yang akan dilaksanakan. Kemudian terdapat menemukan data, yaitu untuk mendapatkan data yang selanjutnya digunakan untuk membuktikan kebenaran atas hipotesis yang telah disusun, maka lakukanlah praktikum seperti berikut. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu berupa alat dan bahan yang digunakan yang meliputi LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Dan yang kedua terdapat alat tulis. Yang ketiga panca indera yang digunakan untuk mengamati atau merasakan. Yang keempat terdapat benda-benda yang terdapat di lingkungan sekitar yang digunakan sebagai objek penelitian. Yang selanjutnya yaitu terdapat langkah kerja. Yang pertama, amatilah tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, tuliskanlah nama objek yang diamati pada tabel di bawah ini. Dan berilah tanda checklist atau centang pada kolom yang kamu anggap benar dan dari tabel di bawah ini. Nah, tabel di bawah ini merupakan tempat untuk menuliskan nama objek beserta ciri-ciri yang dimiliki oleh objek tersebut. Misalnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan merupakan nama objek dan ciri-ciri dari tumbuhan itu apa saja yang sesuai dengan yang dirasakan oleh peserta didik, maka peserta didik akan memberikan tanda centang pada kolom-kolom yang bertuliskan dari bergerak, bernafas, ekskresi, hingga makan dan minum. Yang selanjutnya yaitu terdapat langkah menguji hipotesis. Setelah melakukan pengamatan serta memperoleh data hasil pengamatan, analisislah data tersebut untuk mendapatkan kebenaran hipotesis yang telah disusun. Nah, peserta didik nanti disuruh menuliskan analisis data pada kolom yang telah disediakan ini. Dan selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, tuliskanlah kesimpulan sesuai yang Anda pahami. Maka peserta didik disuruh untuk menuliskan kesimpulan mengenai dari tujuan dilakukannya praktikum ini sesuai dengan yang mereka pahami. Dan yang terakhir itu terdapat soal evaluasi. Di sini soal evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik atas materi yang telah disampaikan pada kegiatan praktikum ini. Yang pertama yaitu terdapat soal dari hasil pengamatan, sebutkanlah benda yang termasuk ke dalam benda tak hidup. Yang kedua, apakah perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya? Yang ketiga yaitu bagaimanakah cara sederhana untuk mengetahui bahwa benda termasuk ke dalam makhluk hidup maupun benda tak hidup. Dan yang terakhir yaitu soal yang menggali berpikir kreatifan siswa atau berpikir kritis, yaitu mengapa sepeda motor yang bergerak tidak termasuk ke dalam makhluk hidup, sedangkan tumbuhan yang secara kasat mata tidak bergerak termasuk ke dalam makhluk hidup. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait lembar kerja peserta didik dengan model pembelajaran atau pendekatan inquiry. Apabila ada salah kata dan banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.